Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dimana hari ini adalah materi yang kedua dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Jika minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari materi yang pertama, sekarang kita akan mempelajari materi yang kedua. Oke, jadi apa kira-kira materinya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, materinya yaitu tentang wirausaha, transportasi, dan logistik ya. Oke, pernahkah Anda mendengar istilah transportasi dan logistik? Nah, jika kita berbicara tentang transportasi, saya yakin kalian hampir semua dari kalian itu sudah mengenal istilah transportasi ya. Tapi jika berbicara tentang logistik, mungkin hanya beberapa dari bagian yang mengerti dan paham sedikit apa itu logistik, dan mungkin juga masih ada beberapa dari kalian yang belum memahami apa itu logistik ya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, silakan perhatikan gambar berikut ini ya. Mungkin akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu transportasi dan logistik. Oke, seperti yang kalian lihat ini adalah mobil truk ya, yang besar ya. Mungkin kalian sering melihatnya di jalan ya. Ini seperti yang kalian lihat, ini mobil truk ini memuat barang ya, besar bawaannya ya, banyak bawaannya. Nah, terus selanjutnya yaitu, di sini ada kapal, ada pesawat, ada juga truk lagi ya. Ini kalau truknya besar, kapalnya juga besar dengan muatan, bisa kalian lihat sendiri nih, muatan di atasnya banyak ya. Dan selanjutnya ini ada kereta api. Nah, kereta api ini selain berfungsi untuk mengangkut penumpang, mengangkut orang, nih kereta api ini bisa juga membawa barang ya, sama seperti mobil yang besar dan kapal yang besar ini tadi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini kapal ya, kapalnya besar. Biasa kalian lihat ini bahwa angkutannya adalah, yang diangkutnya adalah barang-barang. Nah, keempat gambar inilah yang bisa memberikan sedikit informasi kepada kalian apa itu istilah dari transportasi dan logistik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita perhatikan slide selanjutnya ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan dulu informasi mengenai kompetensi dasar pada materi kali ini ya. Oke, inilah kompetensi dasarnya. Langsung saja kita mulai ke materi. Oke, kita akan mulai dengan materi yang pertama dari pengertian transportasi. Oke, di sini transportasi itu bisa disebut juga sebagai pengangkutan. Jadi, transportasi atau pengangkutan itu bisa diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, mungkin transportasi yang umum yang layak kita kenal itu pemindahan manusia ya. Nah, ternyata di sini bisa juga barang. Sedangkan logistik adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan materi atau alat-alat. Nah, inilah pengertian dari logistik ya. Nanti untuk materi selanjutnya ada di slide-slide berikutnya ya. Nah, dalam hubungan ini terlihat ya bahwa unsur-unsur pengangkutan itu meliputi, yang pertama harus ada muatan yang diangkut, jelas apa muatannya, apa barang atau manusia. Kemudian barang ada, manusia ada, ya harus ada kendaraan ya. Bagaimana bisa barangnya sudah siap, manusianya sudah siap, kendaraannya tidak ada, atau sebaliknya keduanya sudah ada, jalan yang dilalui tidak ada
ya. Nah, jadi jalan yang dapat dilalui itu menjadi unsur juga. Kemudian ada terminal asal dan terminal tujuan, jelas ya. Kita mau naik kendaraan kan ada tempat yang jelas, kita naiknya di mana, di terminal mana, kemudian diturunkannya di terminal tujuan ya. Kalau tidak ada terminal asal dan tujuan bingung ya. Kemudian yang terakhir itu sumber daya dan organisasi yang menggerakkan kegiatan transportasi, jelas. At least lah sumber daya ya. Kalau tidak ada organisasi pasti ada orangnya ya yang menggerakkan itu. Lebih bagus lagi ada organisasi yang mengaturnya ya, mengatur misalnya usaha-usaha travel agent seperti itu ya. Nah, yang pasti harus ada manusia dulu yang menggerakkan ke transportasi. Semuanya sudah ada, muatan ada, kendaraan ada, jalannya lebih bagus, terminal ada, cuman tidak ada orang ya. Istilahnya kalau mobil truk sopirnya ya tidak ada. Nah, jadi tidak akan bisa mungkin berjalan. Jadi inilah unsur-unsur pengangkutan. Oke, materi selanjutnya, materi yang kedua. Nah, logistik pada gilirannya ditentukan oleh lokasi yang tepat untuk menghantarkan kebutuhan barang kepada konsumen pada harga yang murah, waktu yang tepat, dan juga kualitas yang baik. Sekarang, perhatikanlah karakteristik masing-masing mode transportasi yang dilihat dari jenis barang yang diangkut. Nah, jika kalian masih ingat tuh tadi kan saya sudah memberikan gambar itu kereta api, ada kapal, ada truk, ada pesawat udara, dan sini ada tambahan pipa. Nah, masing-masing mode transportasi ini bisa mengangkut jenis-jenis produk tertentu yang biasa dia transportasi ini kirim. Contohnya kereta api ya, kereta api ini biasanya membawa produk pertanian, bahan makanan, sepeda motor, alat rumah tangga, elektronika, batu bara, dan juga lain-lainnya. Sedangkan kapal bisa membawa minyak, pasir, batu bara, pertanian, bisa juga membawa mobil barang, bus antar pulau, dan lain-lain. Sedangkan truk di sini bisa membawa membawa alat rumah tangga, pakaian, elektronika, sepeda motor, suku cadang kendaraan, buku-buku, bahan bangunan, dan lain-lain. Sedangkan pesawat udara dia lebih ke alat elektronik, barang-barang berharga, dan juga barang-barang yang mudah busuk ya. Karena kan pesawat kan lebih cepat ya sampainya dibandingkan dengan kereta api, kapal, dan truk. Jadi pesawat ini lebih khusus ke barang berharga dan barang yang mudah busuk dan lain-lain. Dan kan di sini ada pipa juga, mode transportasi pipa itu membawa untuk bahan kimia, bahan bakar minyak, dan juga batu bara. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya atau materi yang ketiga, yaitu tentang aktivitas logistik. Nah, logistik dalam hal ini memiliki pengertian serangkaian kegiatan dalam rangka mengambil, membawa, dan menempatkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Logistik dalam aktivitas yang dijalankan oleh suatu perusahaan dalam rangka mengubah bahan baku menjadi bahan mentah. Nah, perusahaan yang berbisnis melakukan aktivitas logistik sebagai berikut ya. Harus ada customer service-nya ya, atau pelayanan kepada pelanggan. Ya, maksudnya di sini aktivitas antara penjual, antara pembeli dan perantara yang menghasilkan nilai tambah untuk pertukaran produk dan jasa dalam suatu masa. Ya, mungkin aktivitas sebelum transaksinya gimana ya, customer service-nya harus ramah, atau aktivitas saat transaksi, dan juga aktivitas setelah transaksi. Misalnya kalau gini aja ya, misalnya kita belanja online kan kita di aplikasi tertentu kita chat dulu. Chat itu yang disebut dengan kita chat kepada pelayannya, itu customer service. Gimana pelayanannya pada saat kita mau sebelum transaksi, waktu tanya-tanya dulu harganya berapa dan bagaimana, kemudian baru kita aktivitas transaksi, saya sudah transfer, kemudian setelah itu
respon dari customer service-nya, atau terima kasih, selamat menunggu barang dan sebagainya ya. Jadi customer service harus ramah. Kemudian yang kedua, perusahaan yang berbisnis melakukan aktivitas logistik itu harus demand forecasting ya. Apa maksud demand forecasting? Yaitu perkiraan kebutuhan. Maksudnya perusahaan itu harus menentukan produk apa ya, berapa yang harus diproduksi, kapan yang harus diproduksi, kapan dikirimkannya, dikirimkan di pasar mana, menggunakan mode transportasi apa. Nah, itu yang disebut dengan demand forecasting. Harus kita pikirkan ya, dari produk apa, berapa yang harus kita produksi, dan sampai ke mode transportasinya. Lanjut, yang ketiga adalah inventory management, yaitu pengelolaan inventory. Maksudnya di sini poin ketiga ini, manajemen persediaan harus dikendalikan dengan ketat karena sangat berkaitan dengan biaya, antara lain biaya pembelian bahan baku, biaya pembuatan barang setengah jadi, bisa juga barang jadi, atau biaya penyimpanannya. Nah, itu ya pengelolaan inventory, jadi harus ketat ya. Itu inventory jadi berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian poin yang keempat adalah logistic communication ya, komunikasi di logistik, yaitu maksudnya komunikasi harus dilakukan dalam organisasi secara efektif dan efisien, baik dalam fungsi perusahaan maupun antara perusahaan, supplier, dan pelanggan. Ya jelas ya, harus ada komunikasi yang baik. Selanjutnya poin nomor 5 adalah material handling, penanganan material. Di sini setiap terjadi pergerakan material sejak dari supplier sampai dengan kepada pelanggan, maka pergerakan itu akan diikuti dengan penambahan biaya. Ya jelas ya, apalagi ini kan logistik nih ya, barang yang dikirim dalam jumlah yang besar, kemudian jaraknya lumayan jauh, otomatis ada penambahan biaya. Dan untuk poin ke-6 adalah order processing, pemrosesan pemesanan, yaitu di sini ada 3 ya tahapannya. Ada aktivitas operasional, ada aktivitas komunikasi, ada aktivitas kredit dan pembayaran utang. Ya, itu pemrosesan pesanan. Dalam pemrosesan pesanan itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Ada yang bisa kredit, ada yang cash ya. Oke, sekarang yang ketujuh adalah packing atau pengepakan. Ya harus, karena kan barang yang diproduksi dalam jumlah barang yang dikirim dalam jumlah yang banyak ya, besar ya, jadi dia harus dipack atau di packaging. Nih bisa kalian lihat gambar ini ya, semuanya dikemas ya, agar tujuannya produk tidak rusak. Oke, yang 8, parts and service support. Sini maksudnya memberikan dukungan spare part dan perbaikan. Ya jelas, karena kan kita di sini transportasi dan logistik. Jadi part and service support ini sangat jelas, kita harus selalu memberikan servis ya kepada mode transportasi yang kita gunakan. Mobilnya diservis, kalau menggunakan kapalnya diservis ya, biar tidak menjadi hambatan saat pengiriman barang. Kemudian poin yang ke-9, plants and warehouse site selection, maksudnya menyeleksi pabrik dan gudang agar efisien dan efektif. Ya harus tetap diseleksi ya, mungkin ada alat-alatnya, mungkin bangunan itu sendiri ya harus diseleksi biar selalu efektif ya. Kemudian nomor 10 adalah procurement, atau bisa disebut juga purchasing ya, dalam pembelian barang material. Harus dicek terus ya, kita mau beli materialnya atau persediaan material itu masih ada atau cukup. Nah, jadi harus procurement ya. Karena reverse logistik itu maksudnya penanganan barang yang dikembalikan oleh pelanggan ya. Karena setiap apapun, jualan apapun itu pasti ada yang dikembalikan ya, jika tidak sesuai atau mungkin ada yang rusak, ada yang cacat. Dan transportation di sini bisa meliputi transportasi udara, transportasi laut, dan juga transportasi darat. Nah, itu adalah aktivitas logistik ya. Ada 12 macam aktivitas. Selanjutnya adalah jenis dan kegunaan bahan kemas. Oke,
Kemasan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara sebagai berikut, ya. Yang di sini ada 5 klasifikasinya. Yang pertama itu klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya, ya, keseringan pemakaian dari kemasan itu, ya. Ada yang disebut kemasan sekali pakai atau bisa juga istilahnya disposable. Maksudnya yaitu sekali pakai adalah kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya bungkus plastik untuk es, bungkus permen, ini ada bungkus dari daun-daunan, kardus dus minuman atau kaleng hermetis itu kalau sudah langsung buang. Ada juga kemasan yang dipakai berulang kali, yaitu bisa disebut juga dengan multi trip, yaitu contohnya botol minuman, botol kecap, botol sirup, ya. Bisa lah digunakan berkali-kali, jangan terlalu sering, ya, mungkin sekali 2 kali kemudian langsung buang. Dan kemasan yang tidak dibuang, maksudnya kemasan yang tidak dibuang ini maksudnya itu bisa digunakan lagi oleh konsumen untuk kepentingan yang lain, ya. Misalnya kaleng susu, ya, kaleng susu bisa dipakai untuk wadah gula, kaleng biskuit bisa untuk wadah kerupuk dan sebagainya, ya. Itu yang maksudnya kemasan yang tidak dibuang atau bisa dimanfaatkan lagi, itulah maksudnya, ya. Kemudian yang kedua itu klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Ada kemasan primer, ada sekunder, dan tersier. Apa itu kemasan primer? Yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya tadi kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Sedangkan sekunder, kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Nah, misalnya kan wadah susu kaleng tadi, kalau kita kemas dalam kardus itu bisa ada 12 kaleng. Nah, kardus yang untuk mengemas 12 kaleng susu inilah yang disebut dengan kemasan sekunder, ya. Atau buah-buahan kan, buah pir, buah apel itu kan biasanya dibungkus pakai apa, ya? Styrofoam putih itu, ya, yang jaring-jaring bentuknya. Nah, styrofoam putih itu disebut dengan kemasan primer, sedangkan yang sekundernya yaitu peti kayu. Kalau sudah buah-buahan yang dilindungi atau dibungkus dengan styrofoam putih jaring-jaring tadi dikirim dalam jumlah yang banyak, otomatis akan dikirim dengan dikemas dengan peti kayu. Nah, peti kayu itu disebut dengan kemasan sekunder. Sedangkan tersier atau bisa disebut juga kuartener, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer, sekunder, atau tersier. Jadi mungkin jika kotak-kotak kardus susu tadi yang berisi 12 kaleng susu kan mungkin dalam 6 kardus dimasukkan lagi ke dalam kayak peti kemas. Nah, itu yang disebut dengan tersier, itu kemasan yang lebih besar lagi. Oke, ya. Selanjutnya adalah klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan dan bahan kemasan. Di situ ada kemasan fleksibel, ada kemasan kaku, dan juga kemasan semi kaku. Apa itu kemasan fleksibel? Yaitu kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah, misalnya plastik, kertas, dan foil, ya, mau ditarik-tarik fleksibel dia. Kemudian kemasan kaku yaitu bahan kemas yang bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, mudah patah bila dibengkokkan, misalnya kayu, gelas, dan logam, ya. Kemudian kemasan semi kaku, ya, agak fleksibel sih maksudnya itu campuran yang memiliki sifat fleksibel, bisa juga memiliki sifat kaku. Contohnya apa itu? Botol plastik susu, kecap, saus itu kan agak-agak fleksibel, agak-agak kaku. Oke. Selanjutnya adalah klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap cahaya. Ada kemasan hermetis. Apa itu? Maksudnya kemasan yang tahan uap dan tahan gas. Ya, jadi maksudnya kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui gas, udara, dan uap. Misalnya kaleng, botol gas yang ditutup secara hermetis. Oke, selanjutnya adalah kemasan yang tahan cahaya. Maksudnya wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Ya, kemasan ini cocok untuk
bahan makanan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi. Kemudian kemasan suhu tinggi ini yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi umumnya terbuat dari logam dan gelas. Untuk yang terakhir yaitu klasifikasi kemasan berdasarkan tingkat kesiapan yang dipakai. Ada wadah siap pakai, yaitu maksudnya wadah siap pakai maksudnya di sini kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Contohnya botol, wadah kaleng, dan sebaiknya. Ya, lebih ke klasifikasi kemasan berdasarkan kesiapan ini ya sama kayak perakitan tadi ya. Lebih ke kemasan sekunder dan tersier karena harus dirakit dulu ya. Botol, wadah kaleng ya. Maksudnya kan kalau botol itu pasti ada tutupnya ya, harus dirakit ya. Kita harus pasang dulu tutupnya, kira-kira seperti itu. Kemudian wadah siap rakit atau wadah lipatan, yaitu kemasan wadah siap rakit ya. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi ya. Oke, itu jenis dan penggunaan bahan kemas. Selanjutnya adalah teknik penyajian kemasan. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, sebelum kita masuk ke teknik penyajian kemasan, di gambar ini nih ya, itu ada beberapa kardus. Nah, di dalam kardus ini yang dibilang tadi sekunder. Kan dalam kardus ini dia ada barang, mungkin kaleng susu di dalamnya ya, mungkin botol-botol kecap ya. Ada berapa botol kecap di dalam kardus ini, kira-kira contoh dari kemasan sekunder. Oke. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan, jelas ya. Yang pertama syaratnya kemasannya harus memudahkan dalam pengangkutan. Oke, bisa melindungi isi dari berbagai risiko, betul, menjadi daya tarik konsumen. Persyaratan ekonomi ya. Maksudnya di sini persyaratan ekonomi ini maksudnya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sarana masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Kemudian kemasannya juga harus memiliki bentuk, ukuran, dan bobot sesuai dengan norma atau standar yang ada. Jadi bukan menggunakan sembarang kemasan ya, tapi kemasan yang digunakan harus sudah memenuhi persyaratan, kelima persyaratan ini. Ini macam-macam pengemasan. Ada yang bentuk amplop atau kertas pembungkus yang kayak warna coklat itu ya. Ya tergantung barangnya dulu. Kalau dalam kertas boleh kita kemas dalam amplop atau kertas pembungkus. Ada juga bubble wrap. Bubble wrap di sini memiliki fungsi, ini bubble wrap memiliki fungsi untuk meredam getaran dan benda yang dilapisinya. Namun bubble wrap tidak dirancang untuk menahan tekanan, karena bubble wrap biasanya digunakan sebagai pelapis untuk melindungi barang elektronik yang ukurannya kecil ya, dan ringan juga seperti handphone, spare part komputer ya, seperti spare part komputer tuh motherboard ya, hard disk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah styrofoam polyester, yaitu material plastik yang berasal dari monomer strina melalui polimerisasi suspensi pada tekanan suhu tertentu. Ya, biasanya styrofoam ini bentuknya box ya, yang fungsinya sebagai penahan tekanan luar sekaligus juga untuk meredam getaran. Kardus atau box karton ya, inilah ya, bisa kalian lihat kalau di sini kardus sama box karton, dan juga peti kayu ya. Peti kayu bisa kalian lihat ya, kurang lebih contohnya kalau kalian membayangkan yang peti buah tadi atau peti telur, itulah peti kayu ya. Itu macam-macam cara memasak. Oke. Selanjutnya yaitu wirausaha di bidang transportasi dan logistik. Nah, kiat sukses berbisnis adalah salah satunya tekun mencari peluang dewasa ini. Kalian harus memiliki insting yang kuat akan kebutuhan banyak orang. Salah satu peluang usaha yang dapat kalian tekuni adalah jasa pengiriman ini ya, jasa pengiriman barang via kurir ya, atau bisa juga dengan istilah
logistik. Nah, untuk memulai wirausaha di bidang transportasi dan logistik, dibutuhkan beberapa riset, terutama berkaitan erat dengan potensi usaha tersebut. Namun, untuk menjalankan bisnis ekspedisi ini dibutuhkan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu tentukan daerah operasi yang akan pilih, ya. Penentuan lokasi, karena penentuan lokasi sangat penting. Jasa ekspedisi akan mudah dijangkau, juga bertempat strategis, ya harus dipilih dulu. Mudah dijangkau enggak, strategis enggak. Kemudian nomor 2, pemilihan jenis transportasi yang harus diperhatikan, jelas ya. Kira-kira nanti kita nih mau pakai apa? Mau pakai sepeda motor, mau pakai mobil, atau pakai kapal, pakai pesawat, harus kita perhatikan ya, tergantung tempat wilayahnya dulu ya. Kalau wilayahnya sempit ya kita pakai kendaraan bermotor ya. Kemudian penentuan jenis item. Nih yang ketiga, kita harus menentukan jenis item dulu. Untuk jenis item yang maksudnya di sini kan banyak barang-barang yang seperti saya bilang tadi ya. Kalau jenis itemnya berupa surat-surat berharga atau dokumen, jadi kan dibutuhkan tas dengan kualitas tinggi yang tahan air atau api. Takutnya di jalan ada apa-apa ya enggak, kan masalah kecelakaan dan sebagainya kan kita tidak tahu. Jadi untuk yang barang-barang berharga, kertas-kertas itu kan mungkin dimasukin amplop ya, dimasukin di amplop, kemudian ada dimasukin tas lagi. Nah amplop itu mungkin bisa disebut sebagai kemasan apa tadi, primer. Nah sekundernya ya tas tadi ya, tas tadi yang tahan air dan juga tahan api. Mungkin ada lagi plastik dan sebagainya, itu kayak ditaruh lebih aman lagi, taruh di peti kemas, itu berarti kemasan tersier. Nah kemudian misalnya lagi masih di penentuan jenis item, misalnya barangnya mudah pecah, ya kita bisa menggunakan packingnya menggunakan kayu. Jadi maksud tujuannya ini sehingga barang sampai ke tujuan dengan sangat aman ya gak? Kemudian nomor 4, dapat menentukan jumlah tarif yang dikenakan ke konsumennya. Jelas kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik ya harus bisa menentukan biaya dengan biaya rata-rata ya. Kita harus menggunakan titik awal ini sebagai suatu ketetapan sebuah berbisnis ekspedisi kita. Nah untuk memulai bisnis ini biasanya kita istilahnya menarik perhatian ya, menarik perhatian konsumen. Kita bisa memberikan diskon-diskon yang sangat menarik ya, yang berbeda dari pesaing-pesaing kita. Jadi mudah-mudahan insya Allah pelanggan kita akan meningkat dalam menentukan tarif ya, tapi jangan sampai rugi. Oke, kemudian yang kelima adalah legalisasi, ini yang paling penting. Di dalam menjalankan usaha ekspedisi diperlukan surat izin suatu usaha. Maksudnya jika usahanya resmi ya nantinya ekspedisinya tidak akan bermasalah insya Allah ya. Tapi sebaliknya kalau tidak resmi ya pasti akan ada masalah ya. Oke, yang keenam, promosikan bisnis. Jelas mau bisnis usaha apa saja kita harus promosi. Maksudnya apa promosi ini? Dengan niat supaya setelah promosi usaha kita bisa tumbuh pesat dan semakin lancar dan lancar. Apalagi dunia teknologi sekarang ya, promosi sudah semakin canggih, bisa menggunakan medsos ya, media sosial. Lanjut, estimasikan barang atau paketan agar sampai tempat tujuan ya. Tidak usah dalam logistik yang besar-besar ya. Kalau kalian sering belanja, yang saya bilang tadi, belanja online di salah satu aplikasi belanja online, itu biasanya ada estimasinya dari perusahaan itu, barang akan sampai sekitar misalnya tanggal 1 atau 15 Agustus. Jadi kan kita bisa perkirakan ya, walaupun kadang lebih cepat dari estimasi ataupun agak lebih terlambat sehari 2 hari dari estimasi, it's okay lah ya. Itu maksudnya estimasi itu memperkirakan kapan waktu barang itu sampai ya, berapa lama. Dan yaitu yang terakhir adalah pengembangan usaha. Nah dalam menjalankan bisnis ekspedisi dibutuhkan pengembangan usaha agar usaha berjalan sukses ya. Kalau tidak ada perkembangan, stuck di situ saja, mungkin tidak akan sukses ya usahanya. Nah
Jadi maksudnya jika nantinya kita mendapatkan untung yang lebih besar, maka otomatis ya perusahaan kita ini akan bisa kita kembangkan dengan cara kita buka cabang-cabang di tempat lain ya. Jadi banyak, bukan hanya satu kantor, bisa beberapa kantor. Nah, ini maksudnya dengan pengembangan usaha. Mungkin yang pertamanya dari kecil jadi besar, atau mungkin yang pertama yang ngontrak sudah punya sendiri kecil, tapi dibangun lebih besar lagi, bertingkat-tingkat lagi, kemudian sudah bertingkat, dibuka beberapa cabang. Nah, itu maksudnya berkembang ya, mengembangkan usaha kalian. Oke. Sudah selesai. Itulah materi-materi pembelajaran mengenai wirausaha transportasi dan logistik ya. Sudah masuk ke materi, kita akan masuk ke rangkuman. Nah, ini dari rangkuman pembelajaran. Jadi maksudnya dalam dunia perdagangan, transportasi dan logistik memiliki peranan yang penting ya untuk pengiriman barang yang sehingga harus sampai ke tempat tujuan. Nah, transportasi dan logistik ini perlu dilaksanakan untuk pengiriman barang baik melalui darat, laut, dan udara. Nah, usaha jasa transportasi ini ya merupakan perpindahan orang atau barang tadi ya dari suatu tempat ke tempat lainnya yang sangat memerlukan penanganan yang serius. Makanya tadi kalau kita mau membuat usaha ini ya harus ada itu tadi ya, apa tadi, beberapa hal yang harus kita butuhkan. Kemudian ada aktivitas logistik yang harus kita lakukan ya, yang mulai dari customer service tadi itu maksudnya ya. Jadi harus benar-benar memerlukan penanganan yang serius ya, karena kalau tidak ya usaha ini ya selain rumit yang resikonya besar kalau kerusakan barang dan armada tadi ya. Makanya tadi ada service spare part tadi ya, dalam aktivitas logistik tadi ada yang istilahnya service spare part yang untuk menservis model transportasi tadi harus ya, karena sering terjadi dalam proses pengiriman barang. Jadi intinya ya harus, kalau mau menekuni usaha ini harus ditangani secara serius ya. Itu adalah sekadar rangkuman. Kemudian di sini ada evaluasinya ya. Jadi setelah menyimak pembahasan tadi tentang transportasi dan logistik, silakan berikan pendapat kalian mengenai 3 hal di bawah ini. Apakah ini masuk dalam transportasi, apakah ini masuk dengan logistik, kemudian bagaimana persyaratan kemasan itu. Saya harap kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran ini. Kemudian ini adalah referensinya. Oke, saya kira sampai di sini dulu penjelasan tentang materi wirausaha transportasi dan logistik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami lagi, bisa kalian baca di LKS kalian ya. Terus saya minta maaf jika banyak yang salah, karena seperti yang saya lihat tadi banyak yang typo sedikit-sedikit. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.